Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini. Memang kita sama-sama menunggu buka, tapi harus dengan semangat. Kalau satu kali lagi kita belum semangat, nggak kita mulai nih Pak, Ibu. Ayah dan bunda sekalian. Kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di jalan nampaknya ini Bapak Ibu, nyawanya ini. Waduh, ini sekali lagi nih nggak jadi kita nih acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT, di mana pada petang hari yang insya Allah penuh berkah ini kita masih sama-sama berkumpul, masih sama-sama bersemangat, insya Allah menuju jalan kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini membawa kebaikan bagi diri kita semua. Amin ya robbal. Salat dan salam marilah kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa salat dan salam disampaikan oleh Allah SWT kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, para keluarga, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang nanti pantas mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah, wabil khusus kepada Ustadz Kiai Haji Muhammad Nur Effendi dan tim, Ustazah, Ketua Yayasan, Ustadz Ade Ridho, Ustadz-Ustadzah pengajar, dan wali murid serta murid-murid SDIT Al-Manar kelas 1 dan sampai dengan kelas 3 yang insya Allah berbahagia. Izinkan saya Joko Trianto, wali murid dari Mbak Dania, kelas Ali bin Ali bin Tholib, insya Allah akan membersamai dan memandu acara ini dari sekarang sampai ba'da buka nanti insya Allah. Ayah bunda, ustadz ustazah yang berbahagia, acara pada hari ini akan kami bacakan. Yang pertama tentunya pembukaan, yang kedua nanti tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Reza. Kemudian doa nanti kita minta kepada Ustadz Ade Ridho Hadi. Kemudian nanti akan ada tampilan dari Ananda kelas 1 sampai dengan kelas 3 akan membawakan nasyid. Kemudian nanti akan ada sambutan dari yayasan. Kemudian akan ada tausiah Ramadan yang nanti akan dipandu langsung oleh Ustadz Wahyudi dari tim Badan Wakaf Al-Quran Kaltengsel. Kemudian nanti akan ada tanya jawab seputar materi beliau. Kemudian nanti insya Allah kita bersama-sama berzikir sore menantikan berbuka puasa. Dan tentunya sholat berjamaah bersama di tempat ini. Kemudian nanti kita tutup dan bersama-sama kita boleh makan bersama. Baik, Ustadz Ustazah dan wali murid yang berbahagia, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda yang berbahagia, sebelum kita mulai, karena ini banyak orang Melayu. Orang Melayu itu agak capek Pak, karena lari-lari terus. Jadi orang Melayu. Maka tak lengkap rasanya kalau acara ini tidak saya mulai dengan pantun.
Izin Ustazah. Nanti tolong dijawab dengan cakep. Ya, nanti panitia sudah menyiapkan ada 6 door prize. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan dari MC, dari pemateri, silahkan untuk berebut menjawab. Tapi jawaban yang benar Ustaz yang dikasih ya nanti ya. Kalau jawaban yang salah nanti door prize-nya minta ke panitia. Ke saya juga boleh nanti. Kita mulai dengan pantun. Pohon beringin daunnya lebat. Kurang kencang cakepnya. Tempat berteduh dari menyengat. Wahai Bapak Ibu wali murid yang hebat, terima kasih hadir dengan semangat. Alhamdulillah. Ini luar biasa, walaupun kita sama-sama menunggu buka, tapi insya Allah energinya masih penuh. Selanjutnya akan ada tilawah Al-Quran yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Ustadz Reza. Kepada Ustadz, kami persilahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengarkan bersama beliau Ustadz Reza, salah satu pengajar di SD ITL Manar. Dalam hal ini beliau
pengajar pendidikan agama Islam, dan alhamdulillah mudah-mudahan kemerduan suara beliau, kelafasan beliau dalam membacakan Al-Quran ditularkan kepada anak-anak kita, insyaallah, amin ya robbal alamin. Selanjutnya doa dalam hal ini akan disampaikan atau dibawakan oleh Ustadz Ade Ridho Hadi. Kepada yang terhormat Ustadz Ade Ridho Hadi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah muda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita berdoa di sore hari ini menjelang waktu buka puasa sebelum kehadiran atau tausiah dari nanti yang disampaikan Ustadz. Semoga permohonan doa-doa kita Allah mudahkan terkabulnya, terlebih di saat berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Na'udzu bika bi ni'matika alayya wa nabu bi dambina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhu wal amwat ya qadiyal hajat. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Allahumma yassir umurana rabbi tammin bi khair. Allahumma rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, karuniakan sifat rasa kasih sayang di antara kami ya Allah. Di bulan yang penuh kebaikan keistimewaan, jadikanlah ya Allah kami keluarga yang penuh kebaikan, keluarga yang penuh keberkahan, keluarga yang berlimpah sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah ya Rabb kami, karuniakan pelindungan untuk kami semua ya Allah. Keluarga kami ya Allah dari setiap pandangan yang buruk, dari setiap pandangan yang jahat, dari setiap pandangan yang hasad, dari setiap penyakit ain. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah pasangan kami, suami kami, istri kami, suami istri kami yang senantiasa menghadirkan kebaikan demi kebaikan, menghadirkan keberkahan demi keberkahan, dengan mendidik dan membina putra-putri kami menjadi generasi yang soleh soleha yang cerdas. Ya Allah ya Rabb kami, jadikanlah setiap amal kami, amal di bulan Ramadan, amal yang penuh kebaikan, amal yang diterima, amal yang menghadirkan rezeki pahala yang berlimpah. Sungguh Engkau sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pemberi kebaikan. Ya mujibas sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami sore hari ini buka bersama orang tua kami dari kelas 1 sampai kelas 3. Puasa bersama yang menghadirkan kebaikan, puasa bersama yang menghadirkan persatuan, puasa bersama yang menghadirkan keberkahan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan sore hari ini diberkahi oleh Allah, dikabulkan, dan tentunya membawa kebaikan bagi diri kita semua. Selanjutnya menginjak acara
hiburan. Dalam hal ini akan ada penampilan nasyid dari anak-anak kita kelas 1 sampai dengan kelas 3. Kepada anak-anak dipersilahkan.
Masya Allah, luar biasa. Kita minta tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anak kita, ibu-ibu. Alhamdulillah luar biasa dan selamat datang kepada Al-Ustadz Muhammad Nur Effendi dan tim yang sudah hadir pada sore hari ini. Nah, selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan Al-Karomah dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah Khairoh Asyikin. Kepada Ustazah dipersilakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kiai Haji Muhammad Nur Effendi beserta rombongan, selamat datang di Pangkalan Bun. Kabarnya ini baru pertama nggih. Dan ini titik kedua. Alhamdulillah kami juga hari ini sekarang ini titik kedua. Karena tadi pagi kami mengadakan Yauma Al-Qur'an di Masjid Al-Karomah, jadi beserta pengurus yayasan, beserta dengan guru karyawan Sekolah Islam Terpadu Al-Manar. Alhamdulillah. Dan mohon maaf pada sore hari ini kami dari yayasan ya tidak bisa hadir semua dan saya mewakili gitu. Langsung ketua yayasannya yang mewakili. Begitu juga teman-teman dari SD juga insya Allah juga ini juga terbelah karena pada sore hari ini juga agenda kita juga ada iftar ya, jadi serba berbarengan. Tapi insya Allah nanti pada hari Senin ya, pada hari Senin kami dari yayasan beserta dengan teman-teman yang lainnya insya Allah akan berkumpul di sini pada tanggal 23 ya, iftar kelas atas insya Allah ya. Kepada panitia siapkan aja snacknya, makanannya yang banyak. Yang kami hormati Ustadz Ade Ridho selaku pengurus FSHG unit SD Sekolah Islam Terpadu Al-Manar beserta jajarannya, ayah bunda, wali siswa yang kami hormati dan kami banggakan, yang alhamdulillah pada hari ini banyak hadir ya. Kepada teman-teman, mana orangnya nih? Ya, Ustadz, Ustazah ya, sebagian yang bisa hadir pada hari ini, pada sore hari ini dari unit SD insya Allah ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 berkesempatan hadir. Kepada Ustadz Effendi ya, kami mengucapkan terima kasih tentunya sudah berkenan hadir di Sekolah Islam Terpadu Al-Manar. Merupakan satu kebanggaan bagi kami bisa membersamai kami, dan bagi kami juga merupakan satu kebanggaan diberikan kesempatan ya, diberikan kesempatan untuk pada hari ini insya Allah beliau berbarengan juga dengan Badan Wakaf Al-Quran ya, bersama Badan Wakaf Al-Quran, ada timnya di belakang insya Allah ya. Nanti para ayah bunda kami himbau ya untuk berinfak, infak yang terbaik ya. Insya Allah kemarin yang tersampaikan ke kami
hasil dari infak pada hari ini akan diberikan kepada saudara-saudara kita di Sumatera. Betul nggih? Sumatera dan Aceh ya. Jadi tolong berikan infak terbaiknya. Merupakan satu kebanggaan bagi kita di sini ya, diberikan kesempatan dibersamai oleh beliau, juga diberikan kesempatan untuk bisa berkontribusi kepada saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Kepada segenap panitia, terutama ibu-ibu pengurus FSOG ya, FSOG SDIT Almanar, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja kerasnya hingga terlaksananya pelaksanaan Iftar SDIT Almanar pada sore hari ini. Mudah-mudahan acara ini banyak membawa kebaikan bagi kita semua, membawa keberkahan bagi kita semua, dan insya Allah sepulang dengan selamat. Dan pada hari ini perlu saya kasih tahu juga, saya sampaikan, ini anak-anak kami insya Allah pada sore hari ini Ustadz juga ada mabit kelas 1 sampai kelas 3. Dan nanti insya Allah pada hari Senin juga kan ya ada mabit juga kelas 4 dan kelas 6. Sekali lagi kami mengucapkan rasa syukur alhamdulillah karena sudah dibersamai dan diberikan kesempatan untuk berkontribusi pada Badan Wakaf Al-Quran ya, pas kebetulan pula berbarengan dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah. Insya Allah juga keberkahan akan menghampiri kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair kepada Ustazah sudah menyampaikan kepada kita semua hal-hal yang penting. Salah satunya adalah nanti teman-teman dari BWA akan menyebarkan kotak infak. Mari sama-sama mumpung ini masih Ramadan, kita berinfak sebaik mungkin. Ya, sedikit boleh, tapi banyak lebih bagus. Kalau lebih banyak bagi, insya Allah lebih bagus. Ya. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, Ustadz dan Ustazah, tibalah kita pada momen yang sangat kita nanti. Kita akan sama-sama mendengarkan dan menyimak salah satu Ustadz yang biasa beliau mengisi di iNews, di TV One. Kalau enggak sekolah di Almanar, agak susah kita ini bisa ditauziahil Ustadz-Ustadz yang sering di layar kaca Ustadz. Ya alhamdulillah. Nah, sesuai dengan amanah dari panitia dan sesuai dengan kontrak kami, izin Ustaz. Jadi khusus untuk tauziah ini, maka memang kita akan juga dipandu oleh Ustadz yang juga luar biasa. Maka saya panggil Ustadz Wahyudi untuk serah terima mic di panggung Ustadz. Monggo Ustadz. Beliau akan memandu kita untuk acara sampai dengan tanya jawab. Silahkan mulai dirancang pertanyaannya karena panitia menyediakan 6 door prize dan termasuk door prize-nya akan saya serah terimakan kepada Ustadz Effendi. Khusus panitia Ustadz ini tidak berlaku. Ya, karena panitia sudah ada kontaknya Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu, Ayah Bunda sekalian, Ustadz Ustazah, pada sore hari ini saya serahkan mic ini kepada Ustadz Wahyudi, beliau sebagai tim dari Badan Wakaf Al-Quran Kaltengsel. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan sore hari ini kami dari Badan Wakaf Al-Qur'an Kalimantan Selatan dan Tengah dalam rangkaian safari dakwah Ramadan bersama Kiai Haji Muhammad Nur Effendi, alhamdulillah bisa datang bersilaturahmi di sekolah SDET Al-Manar. Salawat juga serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga umat beliau ila yaumil akhir. Baik, kepada Kiai kami persilakan untuk menempati kursi yang sudah disediakan oleh panitia. Baik, sebelum Kiai menyampaikan tausiah beliau, kita akan saksikan bersama sebuah video singkat profil dari Kiai Haji Nur Effendi. Silakan, operator. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Terus bagaimana kalau kita mau belajar Quran, Al-Qurannya nggak punya? Indonesia sebagai negara penduduk muslim terbesar di dunia, saya yakin banyak anak-anak dan orang tua yang ingin membaca dan menghafal Al-Quran. Namun ternyata di banyak wilayah Indonesia, saudara-saudara kita di pedalaman dan terpencil masih kesulitan belajar baca Al-Quran karena belum memiliki Al-Quran atau banyak Al-Quran yang rusak. Sesuai info dari Kementerian Agama Indonesia bahwa kebutuhan Al-Quran di Indonesia mencapai 6 juta Al-Quran setiap tahunnya, dan 72% Muslim Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, BWA telah berhasil mendistribusikan mushaf Al-Quran sebanyak 2,7 juta Al-Quran ke seluruh pelosok pedalaman Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Dan saya Muhammad Nur Effendi menjadi saksi perjuangan tim BWA dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf dari kaum muslimin dan muslimat ke seluruh pelosok pedalaman Indonesia. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat untuk berwakaf Al-Quran, dan semoga setiap Al-Quran wakaf yang dibaca oleh penerima wakaf Al-Quran akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir kepada para wakif. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Nabi pernah bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya,
kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah. Sedekah inilah yang pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nah, barang siapa menolong agama Allah, in tansurullaha yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong orang itu di dunia dan di akhirat. Karenanya mari kita berwakaf di BWA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد نبينا السلام عليك. Baik Bapak Ibu Haji sekalian, acara yang kita tunggu-tunggu bersama yaitu ceramah agama dari Kiai Haji Muhammad Nur Effendi. Mari kita sambut bersama dengan mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ditambah soundnya, suara dikit, volumenya. Bismillah, bismillah. Beli korma ke kota Mekah. Jadi orang tua murid Al-Manar harus kompak. Kepala sekolah dengan guru-gurunya harus kompak. Betul? Pengurus yayasan sama sekolahnya juga harus kompak. Betul? Kalau kompak semuanya, insya Allah yang mudah tambah mudah, yang sulit jadi mudah, yang berat jadi ringan. Betul? Ibu bapak yang berbahagia, saya cuma minta satu jawabannya yang kompak dengan jawaban cakep. Bisa? Coba saya tes lagi. Beli korma ke kota Mekah. Korma dimakan bersama keluarga. Kepada semua jamaah Al-Manar yang penuh berkah, saya doakan semuanya masuk surga. Saya doakan semuanya masuk surga. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu saya tanya, mau masuk surga? Jawab yang keras, mau masuk surga? Mau sekarang apa besok? Mau sekarang apa besok? Soalnya boleh tambahin dikit lagi dong. Ke pangkalan bun memancing ikan. Ikan dimasak dengan daun salam. Kepada semua jamaah yang saya muliakan, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى في آية الأخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في آية الأخرى. Bapak Ibu semua yang hadir seluruhnya, mari kita sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Qari'ah. Mudah-mudahan semuanya pada hafal, dan saya yakin kalau orang-orang SDIT di mana-mana pasti banyak hafalannya, ya. Bab dulu saya juga pernah ngurus sekolah SDIT. Targetnya setahun anak muridnya hafal 6 juz Quran. Dulu tuh, tahun berapa itu? 99, ya. Bahkan saya pernah mengajar profesor
baru belajar Quran, ngafal Quran usia 60 tahun. Dia peneliti, tapi dia belajar karena dia malu. Cucunya TK udah hafal Al-Mutaffifin. Nah mudah-mudahan orang tua Al-Manar juga begitu ya. Anak-anaknya hafal juz 30, juz 29, juz 28. Mudah-mudahan ibu bapaknya, orang tuanya juga hafal semuanya. Amin ya Rabbal. Mari kita ajak baca sama-sama surat Al-Qari'ah. Sengaja saya mengajak Bapak Ibu baca surat ini. Syukur-syukur bisa ditadabburi ya. Karena ini surah sedikit banyak menjelaskan tentang hari kiamat. Saya pernah baca dalam sebuah kitab, namanya kitab Tazkiyatun Nufus, di bab Al-Khawf, bab tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang menjadi imam ketika salat subuh berjamaah. Setelah Al-Fatihah dia baca surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, sampai di ayat yang berbunyi fa idza nuqira fin naqur. Itu orang namanya Zurarah bin Abi Aufa. Seketika dia jatuh dan kemudian dijelaskan dalam kisah itu dia meninggal dunia. Coba bayangkan Bapak Ibu, lagi sholat, lagi jadi imam, lagi ibadah, dia baca surah Al-Mudaththir sampai di ayat fa idza nuqira fin naqur, tiba-tiba dia jatuh dan meninggal dunia. Mengapa jamaah sekalian? Karena dia memahami ayat yang dia baca. Dia tahu ayat yang dia baca itu tentang maka apabila malaikat meniup trompetnya, fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka akan terjadilah hari yang menyulitkan, maknanya hari kiamat. Jadi hari kiamat hari yang mengerikan jamaah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang cinta Quran, sering baca Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang yang selalu membaca Quran kelak di hari kiamat nanti, hari yang begitu mengerikan, hari yang begitu menakutkan, dia akan memperoleh pertolongan dari Al-Quran yang dia baca. Dan Quran akan menjadi sahabat terdekatnya, akan menjadi sahabat Quran. Makanya hadirin, mari kita baca dengan baik dan benar surat Al-Qari'ah bersama-sama ya. Kita mulai 1 2 3 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal wa ma adraka mal yauma yakunun nasu kal farashil wa takunul jibalu kal ya. Bentar Bapak Ibu, di lempengan ini nih kudu hati-hati bacanya. Ada orang bacanya mampus ya. Kalau mampus tuh orang Jakarta bilang mati. Di situ bacanya kalau kita baca dengan baik dan benar harusnya pakai man, diikhfakan menjadi manfu, fush pakai shin ujungnya. Saya yakin guru-guru Quran biasanya di SDIT itu rata-rata penghafal Quran semua, ya, hafid Quran, hamil Quran semuanya. Makanya anak-anak yang ngaji, yang belajar tahfidz biasanya bagus-bagus bacaan, ya, tartil, warattilil Qur'ana tartila. Jadi kalau kita sudah dengar bacanya Quran tartil, yang baca, yang dengar juga enak, ya. Makanya Bapak Ibu harus baca juga dengan baik dan benar. Terutama ketika membaca huruf-huruf tuh, ya, shin, ya dibaca dengan shin. Karena ada orang la in syakartum dibaca la in sakartum pakai sin.
Salah sebut huruf dalam Al-Quran ketika dibaca bisa berubah arti. Bahkan panjang pendeknya salah juga bisa berubah arti. Makanya Bapak Ibu, kalau misal ada di antara kita yang belum lancar mengucapkan shin, saya sering mengatakan rajin-rajinlah Bapak Ibu supaya sering-sering ngusir ayam. Bapak Ibu, saya mau tanya, gimana kalau cara ngusir ayam? Coba praktekin gimana? Ya, begitu kira-kira ya. Kalau kita belajar tajwid ya, saya dulu pernah belajar kajian ilmu tajwid aplikatif. Jadi kalau kita belajar sifatul huruf, shin itu Bapak Ibu punya sifat at-tafasyi, yang kalau disebut itu huruf akan begitu banyak hembusan angin. Ya, shin, syashi, syubash, shushan, shani, shashna minal mushni mashishan, shani, sha. Ain begitu juga tuh. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A'na minal mu'ni, Ma, I, An, Ani, A. Karena ada orang Bu baca ain pakai ngain. Saya bilang A, dia bilang nga. Ya. Jadi kalau orang baca alhamdulillahi rabbil alamin, dia bacanya ngalamin. Nah, maka Ibu, Bapak Ibu sekalian, sebagai wali santri, wali murid di SDIT Al-Manar juga harus fastabiqul khairat. Ya, seperti tadi itu kakeknya baru hafal Al-Lahab, cucunya yang TK sudah al-mutaffifin. Ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, dan seterusnya. Oke, lanjut. Wa takunul jibal, wa takunul jibalu kal فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم من بيت في بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya muliakan, khususnya Al-Mukarramah Ustadzah Hajah Khairah Asyikin selaku Ketua Yayasan Al-Karamah. Mudah-mudahan Ibu sehat walafiat, jasmani sehat, ruhani sehat, rekeningi juga sehat. Amin. Ya Rabbal. Kalau jasmaninya sehat, ruhani sehat, insya Allah rekeningnya sehat. Kalau ada orang sakit nggak punya uang atau punya uang tapi sakit, Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih sehat tapi punya uang. Itu pilihan orang-orang cerdas biasa begitu ya. Pengennya sehat, punya uang, apalagi banyak. Alhamdulillah. Yang kasihan sudah sakit, nggak punya uang, punya hutang. Pusing nggak tuh? Pusing banget tuh. Tapi kalau orang yang begitu diuji sabar sama Allah, wasta'inu bisabri wassalah, lalu dia salat, maka yakinlah akan datang pertolongan dari Allah buat mereka. Kemudian Ustadzah Hajah Hidayatul Ummah, Kepala SDIT Al-Manar. Alhamdulillah ya. Saya nggak tahu ini udah haji atau belum. Saya panggil haji, mudah-mudahan ya bisa pergi haji. Amin. Ya Rabbal. Saya merasa bersyukur kalau kepala sekolah, ketua yayasan, guru-gurunya
bisa berangkat umroh bareng-bareng. Amin. Ya Rabbal, nggak kebayang tuh saya tuh. Gurunya berangkat, pengurus yayasannya berangkat. Muridnya nggak ada ngajar jamaah sekalian. Tapi kalau di setting misalkan akhir Ramadan, umroh iktikaf, wah keren banget. Ya, guru-guru Al-Manar bisa umroh bareng-bareng dengan gurunya, kepala sekolahnya, dengan pengurus yayasan. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa kalau kita niatkan. Ya, insya Allah bisa. Kemudian juga Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Adarido Hadi selaku Ketua Komite SDT Al-Manar yang tadi sudah membuka acara kita dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu semuanya angkat tangan. Kalau yang bisa angkat tangan berarti tandanya orang itu sehat. Betul? Karena orang yang sakit stroke biasanya nggak bisa angkat tangan. Ya, saya punya orang tua stroke 2 tahun, hampir meninggal tuh orang tua saya, ibu saya. Dari bisa ngomong, dari bisa bergerak, sampai akhirnya berbaring nggak bisa bergerak, nggak bisa bicara. Ya Allah ya, sedih juga. Tapi memang itulah qadarullah. Akhirnya juga sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya minta Bapak Ibu sekarang angkat tangan sambil digerakin sedikit ke kiri ke kanan biar nggak ada yang tidur ya. Sambil baca salawat sama Nabi. Mudah-mudahan yang baca salawat di hari kiamat nanti bisa mendapat syafaat. Semoga yang baca salawat mudah-mudahan besok, lusa, minggu depan, bulan depan bisa baca salawat di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti auranya berbeda. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Beda Bapak Sekalian. Mari angkat tangannya. Baca salat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekali lagi, salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Bapak Ibu, satu salawat saya minta ikutin lagi. Saya sering nyebut salawat tibil kulub ini supaya kita punya hati bersih dari penyakit-penyakit hati, terutama dengki sama orang. Jadi kalau guru-guru di sini nggak punya kedengkian sama guru lain, insya Allah sekolah ini insya Allah jalannya enak. Ya, antar guru nggak punya kedengkian, antar wali murid nggak ada punya kedengkian dengan sekolah dan begitu seterusnya. Dijauhkan juga dari penyakit takabur, sombong, ya. Tapi sebaliknya bisa menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mahmudah seperti tawadu. Apa artinya tawadu? Bapak Ibu, apa arti tawadu? Tawadu itu artinya tahu warna duit. Itulah tawadu jemaah sekalian ya. Rendah hati. Ya. Saya tadi cerita sama Ustadz Ansori, saya punya pengalaman Ramadan tahun kapan diundang sama guru besar UI. Ceramah buka puasa kayak begini. Itu jamaahnya profesor semua. Dengan bidang keahlian mereka, saya doang cuman yang bukan profesor. Ya, saya jadi imam maghrib, imam isya, taraweh, sampai akhirnya Profesor Harkristuti itu yang ahli bidang hukum mengatakan, Pak Kiai, saya suka sholatnya kata dia. Kenapa Prof? Cepat sholatnya kata dia gitu. Makanya Bapak sekalian, hari ini bersyukur sama Allah saya bisa kesempatan
kunjung ke SDIT Al-Manar. Saya minta Bapak Ibu naikin lagi tangannya. Seperti tadi juga ajakan Ibunda Kepala Yayasan kita, ya. Mudah-mudahan Ibu sekarang setelah angkat tangan, tangannya masukin ke kantongnya, ambil duitnya kalau pegang duit, ya. Kalau nggak punya duit berarti pakai ATM, kalau nggak pakai QRIS kali ya. Inti Bapak Ibu, di Ramadan ini afdalus sedekah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal di bulan suci Ramadan. Insya Allah berapapun infak sedekah yang Bapak Ibu berikan, baik buat membantu saudara muslim kita yang kena bencana di Aceh. Tim kami BWA sejak awal pun juga sudah banyak yang memberikan ke sana bantuan, baik berupa bentuk makanan segala macam, termasuk Quran, ya, termasuk Sumatera, termasuk Bapak Ibu juga membantu perjuangan safari dakwah. Karena saya sampai setahun ke depan masih keliling Indonesia, ya, sampai Juni besok sampai di Sumatera bagian di Indonesia Timur, Juli sampai Desember di bagian Sumatera. Jadi kami udah dua bulan ini nggak pulang-pulang Ibu sekalian. Saya baru ketemu istri saya ini baru semalam. Ya, kebetulan beliau ngurus umroh haji, lagi kosong kegiatan. Terus saya minta nyusul semalam ke Bandara Soekarno-Hatta. Saya dari Bontang Sangatta mau ke sini Pangkalan Bun, nggak ada langsung pesawat, mesti transit. Nah dari situlah baru ketemu, sebulan lebih saya nggak ketemu beliau. Jadi Bu, kalau punya istri rasanya tuh nggak enak juga kalau jauh, ya. Makanya bapak-bapak saya tanya nih, yang punya istri angkat tangan. Bapak-bapak yang punya istri angkat tangan. Pesan saya, kalau punya istri sayangin istrinya. Betul Bu? Kasihilah istrinya dengan penuh kelembutan, karena perempuan sukanya dilembutin, bukan dikasarin. Betul Bu? Jadi bapak-bapak, kalau masih punya istri, sayangin istrinya. Nanti kalau udah nggak ada, baru nyesel. Kata Roma Irama begitu. Kalau sudah tiada, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Bapak kalau nanti istrinya udah nggak ada, baru kawin lagi katanya tuh. Tuh suami siapa itu gitu. Ya, ibu begitu juga ya, kalau punya suami hormatin suaminya. Jadilah suami yang begitu hormat sama suaminya tuh. Jadi istri. Bahkan saya bilang sama ibu-ibu, ntar pulang ke rumah cium tangan suaminya, cium pipinya, langsung katakan padanya, aku sayang kepadamu. Bisa nggak Bu? Bu bisa nggak? Harus bisa. Ntar suami ibu akan lebih perhatian sama suami. Ya, insya Allah. Baik, tim BWA ada siap? Tim kami akan mengedarkan kotak infaknya. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan semuanya dibalas dengan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil baca salat bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sekali lagi, Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa
sahbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Kalau belum selesai silakan terus diedarkan sambil kita simak lanjutan tausiah sebentar lagi, karena waktu maghrib Indonesia bagian barat jam 6 kurang berapa Ustaz? Ya, jadi masih ada beberapa menit ke depan sesuai dengan tema kita Bapak Ibu. Saya cuma ingin mengatakan secara singkat. Tema tausiah kita sore ini tentang hidup berkah bersama Al-Quran. Bapak Ibu saya tanya yang di sini semua yang hadir, semuanya punya Quran apa tidak? Punya Quran apa tidak? Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, Qurannya dibaca apa tidak? Qurannya dibaca apa tidak? Kapan bacanya? Lain-lain jawabnya itu. Ada yang tiap hari, ya, ada yang habis tarawih kalau Ramadan. Ada orang Islam baca Qurannya cuma setahun sekali, yaitu ketika bulan Ramadan. Selesai Ramadan, selesai juga Qurannya itu. Ya, masih alhamdulillah sih sebenarnya. Tapi kalau bisa Bapak Ibu, sepanjang waktu hendaknya fi kulli yaumin kita bisa tiap hari selalu bisa membaca Al-Quran. Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Satu huruf yang Bapak Ibu baca 10 pahala kebaikan. Dan puncaknya adalah di hari kiamat kita dapat pertolongan. Bapak Ibu, dalam surah Abasa kalau Bapak Ibu baca, itu ada penjelasan Quran tentang hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari ini Bapak Ibu akan berpisah dengan anak-anaknya, karena anaknya ada acara mabit. Dulu dalam istilah saya mabit itu malah membina iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, biasanya ada orang tua punya perasaan enggak tega sama anaknya. Tapi kita harus ingat Bapak sekalian, orang kaya mati, orang miskin, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Ustadz mati nggak Ustadz? Semua Bapak Ibu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari kiamat nantilah semua amal perbuatan kita yang baik, yang buruk akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Man zuhziha 'anil nar, siapa yang Allah jauhkan dirinya dari neraka, wa udkhila jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah orang yang sukses. Bapak Ibu, saya ingin tekankan kepada kita bahwa kacamata sukses menurut Al-Quran tidak sekedar kita punya harta banyak, mobil banyak, rumah banyak, jabatan tinggi. Itu belum dianggap sukses yang sesungguhnya. Tapi itu bagian kesuksesan, iya. Tapi yang paling utama adalah ketika kita sudah dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, itulah orang yang sukses jamaah sekalian. Ya. Makanya jamaah rahimakumullah, ketika kita tahu dalam surat Al-Qari'ah tadi, orang yang ditimbang sekarang amalnya di akhirat nanti, amal baiknya lebih banyak, tempatnya surga. Kalau ditimbang amal baiknya sedikit dibanding dosa-dosanya, tempatnya di hawiyah. Apa itu hawiyah?
narun hamiyah. Bapak Haji Edi boleh ke depan enggak? Ya Pak Haji boleh ke depan sebentar. Sama Bapak yang baju hijau nih. Nah, Bapak boleh ke depan. Saya sengaja nih pengen banget ngasih tahu ke Bapak Ibu sekalian. Ya, sini Pak Haji. Menurut Bapak Ibu, ya, yang namanya api kompor panas apa dingin? Api kompor panas apa dingin? Kalau api korek panas apa dingin? Panas. Kita akan buktikan. Ini beliau Pak Haji Edi, ketua komite, sama Bapak siapa? Pak Yanto sudah menikah? Berapa istrinya? Satu di Pangkalan Bun. Satu aja ya, bagus ya. Satu saja nggak habis-habis ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini berdua coba jarinya begini. Coba tunjuk tangan. Nah begini. Lurus-lurus. Bapak Ibu, jari beliau berdua ini akan saya bakar pakai api korek. Cuman dalam waktu 1 menit saja. Kalau 1 menit dibakar alias 60 detik, seandainya beliau berdua kuat, nggak kenapa-napa jarinya ini, berarti beliau berdua punya ilmu kebal. Ya. Tapi kalau dibakar jarinya dalam waktu 1 menit 60 detik, baru hitungan 1, 2, 3, 4, 5 nggak kuat, berarti betul api korek itu panas. Pertanyaan saya sekarang buat Bapak berdua, mau nggak jarinya dibakar? Bang Odi, ada korek api nggak? Oh nggak bawa? Saya juga nggak bawa kebetulan ya. Berarti rezeki katanya nih ya. Tadi kalau saya bawa, saya pengen praktikin nih. Ya, kalau ternyata api korek saja tidak kuat, apalagi api neraka. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, pernah diceritakan, dia itu pernah menangis ketika lagi baca surah At-Tur. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur, sampai ayat inna adzab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Itu Umar nangis Bapak Ibu sekalian, ya. Oke. Baik Bapak Ibu, berhubung saya enggak bawa korek ya, jadi kita enggak jadi praktekin. Tapi saya yakin semua sepakat api korek itu panas. Nah, cuman kalau Bapak nanti mau merasakan, pas sampai di rumah cari api korek, jajalin, ya. Kalau panas berarti benar api korek panas. Silakan kembali ke tempatnya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, berhubung waktu sangat terbatas memang. Tadi saya dapat kabar ada beberapa materi yang saya sampaikan ini akan menjadi pertanyaan yang bisa menyebabkan dapat hadiah. Yaitu hadiahnya umroh ke Baitullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada hadiahnya siap ya? Oke, nanti kita akan memberikan pertanyaan. Tapi sebelum saya sampaikan itu Bapak Ibu, sesuai dengan ajakan tadi bahwa BWA itu punya program menebar Quran ke seluruh penjuru di Indonesia. Sudah hampir 3,1 juta Quran yang didistribusikan ke pelosok-pelosok, ya. Nah, sore ini mudah-mudahan di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, Bapak Ibu yang hadir semuanya bisa menjadi sahabat Quran. Yang dimaksud sahabat Quran adalah di samping orang yang baca Quran, ngafal Quran, fahamin Quran, ngamalin Quran, tapi juga bisa menyisikan hartanya untuk diwakafkan Quran, ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa niatkan tuh pahalanya buat kedua orang tua kita khususnya. Insya Allah seperti di Palangkaraya kemarin, kami ceramah di BKMT jamaah ibu-ibu, siangnya di wakaf Quran, malamnya dia mimpi ketemu sama bapaknya dalam keadaan tersenyum memegang mushaf Quran, karena di saat siangnya di wakaf Quran itu diminta sama Allah, ya Allah sampaikan pahalanya buat orang tua saya. Sebelum saya sampaikan kepada tim, Bapak Ibu saya minta 30 detik pejamkan matanya. Pejamkan matanya, hadirkan wajah orang yang Bapak Ibu cintai, terutama orang tuanya, bapak ibunya, ayah ibunya, lalu suami istri, anak keturunannya, dan berkatalah kepada Allah, ya Allah, di sore hari ini, di hari Ramadan yang ketiga, di SDIT Al-Manar, bismillah lillahi ta'ala, saya ingin niat berwakaf Al-Quran. Ya Allah,
sampaikanlah pahalanya buat kedua orang tua kami. Jika masih hidup, bahagiakan mereka ya Allah. Jika sudah meninggal dunia, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, dengan wakaf Quran ini mudahkan saya segala urusan saya, berkahkan kehidupan saya, jadikan keluarga saya semakin sakinah, mawaddah warahmah, berkah pekerjaan saya, usaha saya, bisnis saya, dan mudahkan saya ya Allah agar bisa berhaji dan berumrah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti mau berwakaf, tim kami Ustadz Wahyudi akan memandu bagaimana caranya. Tapi sebelum itu 1 menit silakan ditayangkan video tentang distribusi Quran, silakan. Baik, sambil nanti panitia silakan sambil diputarkan saja sambil saya bicara. Enggak usah terlalu keras. Ya, sambil kita lihat videonya, saya akan jelaskan bagaimana cara berwakaf melalui Badan Wakaf Al-Quran ya. Berwakaf yang nantinya dijadikan Al-Quran yang akan kami bagikan ke wilayah Kalimantan Tengah dan juga wilayah Aceh dan Sumatera. Bagaimana cara berwakafnya? Tadi tim kami sudah membagikan brosur. Di dalam brosur terdapat nomor rekening atas nama Badan Wakaf Al-Quran. Semua nomor rekening yang ada di sana atas nama Badan Wakaf Al-Quran. Caranya nanti pian boleh transfer ke nomor rekening tersebut, dan jangan lupa setelah ditransfer kirim bukti transfernya ke nomor WA cap stempel bagian belakang. Khususnya yang kedua, khusus spesial pada kesempatan sore hari ini kami akan buka sebuah nilai wakaf bagi pian-pian yang merasa memiliki kemampuan senilai yang kami sebutkan. Langsung saja angkat tangan, langsung maju ke depan. Kiai akan doakan atas hajat-hajat pian di dunia wal akhirah bagi yang maju ke depan. Cukup menyampaikan niat wakafnya saja. Nanti ditransfer langsung hari ini boleh, besok hari 1, 2, 3 hari ke depan, 1 pekan, 2 pekan, atau pada tanggal yang pian inginkan silahkan. Mau ditransfer 1 kali, 2 kali, 3 kali silahkan sesuai dengan izin, sesuai dengan niat pian. Baik, langsung saja. Yang pertama kami buka peluang emas beramal jariah senilai 50 paket Al-Quran. 50 paket Al-Quran artinya 50 buah Al-Quran yang akan kita bagikan senilai 7.500.000 rupiah. Bismillah, langsung saja angkat tangan bagi pian-pian yang ingin mengambil kesempatan yang pertama. 50 paket Al-Quran senilai 7.500.000 rupiah. Nanti boleh ditransfer langsung. Mau ditransfer 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau berapa kali transfer, silakan sampaikan bersama tim Badan Wakaf Al-Quran. Ada ibu-ibunya? Ibu yang di belakang silakan langsung maju Bu Haji. Takbir, Allahu Akbar, langsung maju saja. Ada lagi yang ingin menyusul 50 paket. Bapak yang di depan silakan langsung maju saja. 2 orang. Ada lagi yang ingin menyusul 50 paket Al-Quran senilai 7.500.000 rupiah. Baik, langsung saja maju. Langsung saja maju ke depan sini Bapak. Bapak dan Ibu yang di belakang tadi. Langsung saja. Ada lagi yang ingin menyusul 50 paket Al-Quran senilai 7.500.000 rupiah. Ya, ibunya. Sampean bawa anak. Anaknya bawa juga nanti untuk didoakan. Panggil aja. Ada lagi yang ingin menyusul? Silakan. 50 paket Al-Quran senilai 7.500.000 rupiah. Baik, kesempatan yang selanjutnya Bapak Ibu ke depan sini ya, di sebelah sini. Yang selanjutnya kami buka juga 20 paket Al-Quran atau 1 dus Al-Quran senilai 3 juta rupiah. Bismillah, langsung saya berdiri untuk yang mengambil kesempatan yang kedua. 20 paket Al-Quran. Ibu Bapak Haji langsung naik ke depan. 20 paket Al-Quran, silakan langsung di sebelah sini ya, di sebelah sini untuk yang 20 paket Al-Quran. Langsung saja 1 dus
atau 20 paket Al-Quran? Langsung maju saja. Sudah ada satu orang, ada lagi, silakan di sebelah sini ya. Langsung, sudah ada 2 orang. Siapa lagi yang ingin menyusul? 20 paket Al-Quran hari ini cukup menyampaikan niatnya saja, nanti ditransfer pada tanggal yang pian inginkan. Di sebelah sini Bapak. Ya. Sudah ada 2 orang, silahkan kita tunggu 8 orang lagi. Setelah ini kita akan doa bersama Kiai dan acara kita lanjutkan setelah itu. Baik, ada 20 paket Al-Quran senilai 3 juta rupiah. Di sebelah kanan ulun ada lagi yang mau mengambil kesempatan yang kedua sebelum nanti kita doa bersama di depan sini. Bapak-bapaknya lagi ada? Baik. Yang selanjutnya 10 paket Al-Quran senilai 1.500.000 rupiah. 1.500.000 rupiah untuk 10 paket Al-Quran. Bismillah, ada ibu-ibunya langsung berdiri, angkat tangan langsung berdiri. Bapaknya ya silakan, 1, udah ada. Ada lagi bapak-bapaknya yang lain 2, ya silakan. Ibu-ibunya lagi yang lain silakan, langsung saja berdiri. 10 paket Al-Quran. Silakan, kita akan bagikan Al-Quran ini ke wilayah Kalimantan Tengah dan juga wilayah Aceh dan Sumatera. Di sini Bapak. Ya, silakan langsung maju saja Bapak. Ya, ibunya ya sudah ada 1. Siapa lagi yang ingin menyusul? Kita manfaatkan berkah bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan untuk berwakaf Al-Quran yang insya Allah menjadi amal pahala jariah. Bapak, ya silakan. Ustadz kita ya, beliau luar biasa. Di sini Bapak. Mungkin bapak-bapak sebelah sini, ibu-ibu sebelah kiri kali. Bapak-bapak di sebelah sini. Ya. Supaya enggak nyampur ya, ibu-ibu yang di sebelah sini. Ya. Baik. 10 paket Al-Quran 1.500.000 rupiah. Ya, tidak sampai 1 gram emas sekarang ya. Silakan langsung saja. Mumpung waktu kita masih ada, kita manfaatkan kemuliaan bulan Ramadan untuk beramal jariah. Kita niatkan wakaf ini untuk kedua orang tua. Insya Allah Allah akan berikan amal pahala jariah kepada orang tua kita. Mungkin ketika mereka masih hidup kita belum bisa memberikan hadiah terbaik. Ya, silakan. Ada 5 menit lagi kita akan doa bersama Kiai di depan. 10 paket Al-Quran senilai 1.500.000 rupiah. Baik, yang terakhir 5 paket Al-Quran senilai 750.000 rupiah. Bismillah, langsung saja berdiri. 5 paket Al-Quran senilai 750.000 rupiah. Nanti boleh ditransfer langsung ke rekening yang ada di dalam brosur yang kami bagikan atas nama Badan Wakaf Al-Quran. Silakan 5 paket, ada yang mau maju silakan langsung maju saja ya, kita doa bersama di depan bersama Kiai. Ya silakan Ibu. Baik. Sudah Ustaz? Ada? Baik, kita akan doa bersama. Bapak Ibu yang berbahagia, khusus yang ada di depan saya, tapi saya yakin juga semua yang hadir akan memanfaatkan kesempatan terbaik bulan suci Ramadan untuk berwakaf Al-Quran, baik 1 Quran, 2 Quran, 3 Quran, 5 Quran, 10 Quran, 20 Quran, 50 Quran, atau bahkan lebih dari itu. Tapi yang jelas mari kita berniat bersama-sama, terutama yang sudah berada di depan, yang sudah berniat berwakaf dari 5 Quran, 10 Quran, 10 Quran, 20 Quran, 50 Quran. Semuanya saya minta mohon izin 30 detik saja, pejamkan matanya untuk konsentrasi kita berniat berwakaf. Kemudian bayangkan wajah orang-orang yang Bapak Ibu cintai, terutama kedua orang tuanya, ayahnya, ibunya, suami, istri, keluarga, anaknya semua. Dan berkatalah kepada Allah, ya Allah, bismillah lillahi ta'ala, di hari Ramadan yang ketiga ini, di sekolah SDIT Al-Manar, bismillah ya Allah, saya berniat untuk berwakaf Al-Quran sebanyak 5 Quran, 10 Quran, 20 Quran, 50 Quran, atau 3 Quran, atau 2 Quran, atau 1 Quran. Ya Allah, saya mohon padamu ya Allah, pahalanya sampaikan buat kedua orang tua kami. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Jika mereka sudah meninggal dunia, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, dengan wakaf Quran ini ya Allah, jadikan keluarga kami semakin sakinah, mawaddah, warahmah.
anak kami soleh solehah, menjadi ahli-ahli Quran, penghafal-penghafal Quran, pengamal-pengamal Quran ya Allah. Jadikanlah dengan wakaf Quran ini ya Allah, usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami semakin berkah. Sehatkan jasmani rohani kami. Ya Allah, sembuhkan jika ada penyakit yang ada dalam diri kami. Ya Allah, dengan wakaf Quran ini mudahkan kami ya Allah untuk bisa berangkat ke tanah suci, ibadah haji, ibadah umrah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang di depan yang sudah berniat berwakaf, aminkan doa khusus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ajrakallah fima anfaqtahu wa barakallah fima abqaituhu wa jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum qabul hajatikum. Semoga Allah memberikan balasan pahala berlipat ganda dari amal wakafnya, memberkahi harta yang masih ada, memberkahkan keluarganya, mengabulkan segala hajatnya dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi yang wakaf 50 siapa? Nah, Bapak ini dapat hadiah duluan, sorban dari kami dan yang lain juga. Hah? Yang mana? Berapa orang tadi? 50. Yaudah nanti ambilin satu lagi buat beliau ya. Sini Ustaz. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya mau masih waktu ada beberapa menit, mungkin sebelum Ustaz Wahid dilanjut, biar ada pertanyaan buat jamaah cepat, supaya hadiah yang sudah disiapkan bisa langsung didistribusikan. Ya, silakan Bapak Ibu kembali ke tempat, langsung menghubungi tim kami. Barakallahu fikum wa ahlikum. Untuk para wakif silakan dicatatkan niatnya bersama tim kami di depan ya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang bisa menjawab pertanyaan saya, pertama silakan maju ke depan dan ambil hadiahnya. Mungkin hadiahnya bisa dibawa ke atas. Bapak Ibu berbahagia, saya minta Bapak Ibu jawab pertanyaan pertama. Surat apa, ayat berapa yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa Ramadan? Angkat tangannya. Ya, silakan Bu. Al-Baqarah 183. Boleh maju ke depan Bu, silakan. Langsung Ustaz, antum yang maju Ustaz, maju. Pertanyaan kedua, dalam surat apa ayat berapa bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan? Ada yang bisa? Oke, surat Al-Baqarah 185. Pertanyaan ketiga, apa arti dari surat Al-Qari'ah? Apa arti dari surat Al-Qari'ah? Ya Ibu silakan. Hari kiamat betul Bang, kasih adanya Bang. Tadi saya sebut ada seorang sahabat yang sampai membaca Quran dia menangis. Siapa nama sahabat itu? Umar bin Khattab, ya betul. Surat apa yang dibaca oleh seseorang lagi jadi imam ya sampai akhirnya meninggal dunia? Siapa yang ingat surat apa? Al-Mudathir, betul, hebat.
Barakallahu fikum. Ada berapa lagi pertanyaan? Dua lagi, baik. Yang jawab Al-Mudassir tadi yang mana? Bapak ya? Ya. Masya Allah. Baik. Hah? Cek satu, baik. Dua soal lagi. Siapa nama ibu kepala sekolah kita? Angkat tangan. Ya. Ya, kalau nggak tahu kebangetan. Silakan maju ke depan. Pertanyaan terakhir. Siapa nama ketua yayasan kita? Yang mana angkat tangan? Ya, Ibu maju. Maju ke depan, kasih hadiahnya. Harus tahu ya, para sekolah, ketua yayasan harus tahu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, acara kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Baik, alhamdulillah seluruh rangkaian acara sampai dengan santapan rohani dari Ustadz sudah kita lalui. Maka bersama-sama kita akan menunggu waktu berbuka. Mohon izin Ustadz, waktu berbuka jam berapa Ustadz? Kurang 3 menit, jadi nanggung. Monggo kita sama-sama berzikir masing-masing. Kemudian nanti menunggu waktu buka. Kemudian setelah berbuka kita akan sama-sama sholat di tempat ini. Ya nanti silahkan menyesuaikan untuk tempat wudhu ada di situ dan di situ. Kemudian nanti kita akan sama-sama berjamaah di tempat ini. Setelah itu baru kita akan lanjutkan dengan acara penutupan. Karena memang belum kita tutup. Begitu Ustadz ya. Demikian sementara dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf ada revisi dari panitia. Sembari kita menunggu waktu berbuka, maka akan ada penyerahan kenang-kenangan dari ketua yayasan kepada Ustadz. Monggo panitia disiapkan kenang-kenangannya. Kemudian setelah itu nanti bisa kita tutup sehingga insya Allah habis sholat maghrib, habis makan kita tidak acara lagi. Monggo panitia diserahkan kenang-kenangannya kepada Ustadz. Di sini aja Ustadz. Saya yang turun Ustadz. Oke, monggo diserahkan dari ketua yayasan kepada Ustadz atas nama SDITL Manar. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungannya Ustadz, atas ilmunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi pengingat bagi kita semua Ustadz.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah seluruh acara sudah kita lalui. Saya selaku pembawa acara dan mewakili panitia, jika ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang hilap, kami mohon maaf kepada Ibu dan Bapak sekalian, kepada ustazah dan ustazah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.